Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Fido dengan NPM 2014141037. Kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil UAS ilmu pemilihan ternak. Baik, pada kali ini makalah yang akan saya bawakan berjudul korelasi genetik di antara sifat. Disusun oleh saya sendiri. Kemudian untuk pendahuluannya, saya menggunakan latar belakang peternakan secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi ternak dan hasil ternak. Upaya yang dapat dilakukan ada 3 kelompok, yaitu dalam bidang pemeliharaan, nutrisi, dan pengelolaan atau manajemen. Yang perlu dipahami adalah ketiga upaya tersebut harus mendapat perhatian yang sama besar, sedangkan prioritas dan intensitas upaya disesuaikan dengan kondisi peternak, ternak, dan lingkungan yang ada pada saat tertentu. Korelasi genetik merupakan materi yang penting dalam pemeliharaan ternak, terutama dalam seleksi. Seleksi merupakan salah satu sistem pemeliharaaan ternak selain dari sistem perkawinan. Pemahaman tentang korelasi genetik berguna dalam menentukan sifat yang diseleksi dengan mempertimbangkan pengaruh positif atau negatif terhadap sifat lain yang tidak diseleksi, namun memiliki korelasi genetik dengan sifat yang diseleksi. Upaya peningkatan ternak melalui pemeliharaan bertujuan meningkatkan produktivitas, sifat produksi, dan reproduksi ternak melalui peningkatan mutu genetiknya. Untuk itu, terdapat 2 kelompok upaya, yakni seleksi dan pembiakan atau perkawinan. Dalam seleksi dilakukan pemilihan ternak untuk menjadi tetua yang menghasilkan generasi selanjutnya. Di dalam seleksi, berbagai metode yang dilakukan baik cara bergilir atau tandem, cara batas penyingkiran bebas, independent culling level, and cara indeks. Namun, sebelum melakukan seleksi harus diprediksi nilai pemeliharaan breeding value masing-masing individu di dalam kelompok atau populasi. Berbagai metode telah dikembangkan untuk memprediksi nilai pemeliharaan. Untuk itu, catatan atau recording yang tepat sangat diperlukan. Setelah seleksi dilakukan dan kemajuan genetik yang diharapkan tercapai, perkawinan dilakukan antar ternak mempunyai mutu genetik yang terbaik dengan yang terbaik, atau best to best. Korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemeliharaan antara kedua sifat itu. Karena dapat dikatakan, ada jika gen-gen yang mempengaruhi sifat pertama juga mempengaruhi sifat kedua, menurut Nur 1996. Korelasi lingkungan termasuk pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik yang bukan aditif. Korelasi genetik merupakan materi yang penting dalam pemeliharaan, terutama dalam seleksi. Seleksi merupakan satu sistem pemeliharaan ternak selain dari sistem perkawinan. Pemahaman tentang korelasi genetik berguna dalam menentukan sifat yang diseleksi dengan mempertimbangkan pengaruh positif atau negatif terhadap sifat lain yang tidak diseleksi namun memiliki korelasi genetik dengan sifat yang diseleksi. Kemudian untuk rumusan masalah pada makalah kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan korelasi genetik? Kemudian yang kedua, ada seberapa pentingnya korelasi genetik terhadap pemeliharaan ternak. Baik, isi pada makalah kali ini adalah koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua peubah atau dua sifat. Derajat hubungan kedua sifat tersebut diukur dengan koefisien korelasi R, namun koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan lebih dari 1 hubungan. Kedua sifat tersebut dinyatakan sebagai hubungan linear positif apabila memiliki sifat koefisien korelasi lebih besar daripada 0. Nilai korelasi antar dua sifat yang lebih besar dari 0 dan bernilai positif menunjukkan bahwa kedua sifat memiliki arah peningkatan yang sama. Peningkatan pada sifat pertama diiringi dengan peningkatan pada sifat kedua atau penurunan sifat pertama diiringi oleh penurunan sifat kedua.
Korelasi positif antara dua sifat, contohnya adalah antara lingkar dada dengan tinggi gumba. Dalam hal ini, ternak-ternak menunjukkan tinggi gumba di atas rata-rata populasi akan mempengaruhi lingkar dada di atas rataan. Sebaliknya, korelasi negatif juga dapat ditemukan seperti produksi susu dengan persentase lemak. Korelasi fenotipik dapat disebabkan oleh adanya dua hal berikut. Yang pertama, gen-gen yang mempengaruhi suatu sifat tertentu juga mempengaruhi suatu sifat lain, dan keadaan ini disebut pleiotropi. Yang kedua, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu sifat tertentu juga mempengaruhi suatu sifat lain. Contohnya pada domba tipe Wall, pada induk yang kekurangan makanan, terdapat kenyataan bahwa bila beranak kembar, maka wol yang dihasilkan menjadi lebih halus, yang menunjukkan seolah-olah terdapat korelasi genetik. Hal ini terjadi karena sebagian besar protein terpakai untuk menghasilkan anak, sehingga wol yang tumbuh menjadi halus karena kekurangan protein. Korelasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh gen-gen yang bereaksi secara pleiotropik disebut dengan korelasi genetik. Korelasi genetik penting artinya dalam pemeliharaan ternak dalam tiga hal berikut. Yang pertama, nilai-nilai korelasi genetik dapat dipergunakan dalam melakukan seleksi untuk lebih dari satu sifat. Yang kedua, nilai-nilai korelasi genetik dapat dipergunakan dalam pendugaan respons seleksi terkorelasi. Yang ketiga, nilai-nilai korelasi genetik dapat diperhatikan pada kemungkinan adanya pilihan antara dalam melaksanakan seleksi dua sifat yang berkorelasi genetik positif. Berikut ada tabel 1 mengenai nilai-nilai dugaan korelasi genetik antara beberapa sifat pada sapi pedaging. Terdapat tabel dengan kolom korelasi genetik antara satu sifat dengan satu atau beberapa sifat lain. Kemudian ada kolom nilai dugaan korelasi genetik. Dapat dilihat data tersebut dari bobot lahir dengan kesukaran melahirkan, bobot sapi, bobot umur 1 tahun, bobot dewasa, laju kenaikan bobot pasca sapi sudah terdata sesuai dengan nilai dugaan korelasi genetik. Kemudian ada laju kenaikan bobot pasca sapi dengan efisiensi makanan, kemudian ada produksi daging tak berlemak. Pendugaan korelasi genetik. Metode pendugaan korelasi genetik adalah berdasarkan atas kemiripan di antara keluarga. Metode yang digunakan erat hubungannya dengan menduga heritabilitas. Semuanya berdasarkan pada perhitungan komponen, peragam atau dua sifat dari analisis sidik, peragam atau analysis of covariance. Ini mempunyai bentuk yang sama seperti analisa sidik peragam yang digunakan untuk menaksir heritabilitas. Umpama tidak ada peragam antara fenotip dan lingkungan, rumus dasar untuk korelasi genetik dua sifat dapat disingkat sebagai berikut. Dengan mengumpamakan P sebagai fenotipik, G sebagai genetik, kemudian E sebagai lingkungan. Rumusnya dapat dilihat, yaitu ragam fenotipik sama dengan kovarian fenotipik per ragam fenotipik dikali dengan ragam fenotipik 1. Kemudian ada ragam fenotipik sama dengan kovarian genetik ditambah dengan kovarian lingkungan dibagi dengan ragam fenotipik 1 dikali dengan ragam fenotipik 2. Kemudian ada rumus ragam genetik, yaitu kovarian genetik per ragam genetik 2 dikali dengan ragam genetik 1.
Dan ada ragam selanjutnya, ada ragam lingkungan permanen. Sebentar. Ragam lingkungan permanen sama dengan kovarian lingkungan dibagi dengan ragam fenotipik 1 dikali dengan ragam fenotipik 2. Ragam genetik dapat diduga dari beberapa macam perkawinan. Cara yang paling sederhana adalah perkawinan, di mana sejumlah pejantan dikawinkan dengan sejumlah induk yang masing-masing menghasilkan satu anak. Dua sifat diukur pada masing-masing keturunannya. Kemudian ada tabel 2, yaitu data komponen ragam dan ragam. Terdapat rumus korelasi fenotipik, yaitu ragam fenotipik, sesuai dengan rumus yang saya sampaikan tadi. Dapat diketahui bahwa ragam fenotipiknya berjumlah 0,544. Kemudian ada korelasi genetik dari komponen pejantan, sesuai dengan rumus yang saya sebutkan tadi, dengan hasil 0,369 dari komponen induk, hasilnya 0,389 dari komponen pejantan dan induk. Ragam genetik menghasilkan sama dengan 0,369. Selanjutnya ada korelasi lingkungan berdasarkan rumus yang saya sampaikan tadi. Dari komponen pejantan didapatkan hasil 0,608. Dari komponen induk sama dengan 0,609. Dari komponen pejantan dan induk sama dengan 0,596. Baik, pada makalah kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, korelasi genetik antar sifat adalah derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, korelasi genetik penting artinya dalam pemilihan ternak dalam 3 hal. Yang pertama, nilai-nilai korelasi genetik dapat dipergunakan dalam melaksanakan seleksi untuk lebih dari satu sifat. Kemudian poin kedua, nilai-nilai korelasi genetik dapat dipergunakan dalam pendugaan respon seleksi terkorelasi. Selanjutnya poin yang ketiga, nilai-nilai korelasi genetik dapat diperhatikan pada kemungkinan adanya pilihan antara dalam melaksanakan seleksi dua sifat dan berkorelasi genetik positif. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.